Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Exo di channel RX Saham. Di mana di channel ini kita akan membahas santai tentang masalah saham, masalah keuangan, masalah investasi, dan lain-lain yang pastinya membuat finansialmu lebih tenang. Oke guys, di video kali ini aku mau mau ngajak kalian bandingin apabila 20 tahun kemarin, tepatnya di tahun 2005, lebih bagus mana? Apabila kita dikasih 50 juta, lebih bagus disimpan di brankas, dibelikan emas, atau dibelikan saham. Kita bikin cerita aja ya. Jadi pada tahun 2005 ada tiga sahabat, Alpha, Beta, dan Charlie. Mereka sama-sama kita beri uang 50 juta. Ya, kita sama-sama kita beri uang 50 juta dengan syarat tidak langsung boleh dipakai. Mereka hanya boleh memakai 20 tahun kemudian. Hanya boleh dipakai 20 tahun kemudian. Tapi mereka terserah mau diinvestasikan, mau disimpan, mau dibelikan apa aja. Yang penting jangan buat keperluan pribadi ya. Jadi singkat cerita, si Alpa orangnya nggak mau ribet. Ya, si Alpa nggak mau ribet, jadi dia simpan aja uangnya di berangkas besi atau di bawah kasur. Dia berharap 50 juta, dia hanya bersabar selama 20 tahun untuk menggunakan 50 jutanya. Jelas, ya. 20 tahun kemudian berlalu, anggap aja tahun 2025, uangnya si Alfa tetap 20 juta. Tapi yang jelas nilainya masih menurun ya, karena inflasi. Yang kedua si Beta. Si Beta ini agak ngerti sedikit tentang keuangan, tentang kehidupan. Jadi dia si Beta membelikan uangnya ke emas ya, kita hitung. Semuanya itu ada datanya. Sudah saya cek ya. Jadi pada tahun 2005 harga 1 gram emas itu adalah 120 gram. Ulang, 120 rupiah ya. Kitaran itu antara 118, harga emas itu sekitar 118 sampai 130-an gitulah. Saya sudah cek. Jadi harganya 120.000 sehingga si beta mendapatkan 417 gram. Ya, tidak perlu, cukup menyimpannya saja, tidak perlu kita hitung macam-macam. Jadi pas tahun 2025 harga emas yang 120.000 itu menjadi sekitar yang sekarang, harga sekarang nih ya, di bulan Juli akhir tahun 2025 itu sekitar 1.914.000 ya, saham apa, emas batangan mungkin 1.914.000, sehingga sehingga pada saat beta menjualnya sebanyak 417 gram, beta mendapatkan uang 798.138.000 ya, naik 15 kali lipat. Wah, pengen pamer nih karena sudah banyak nih kan ya beta itu, si beta ini. Terus lanjut si Charlie. Si Charlie ini lebih agresif ya, orangnya suka tantangan. Dia mikir kalau berani dikit bisa dapat hasil lebih banyak. High risk, high return. Jadi si Charlie berani membelikannya ke saham, ya, ke saham. Si Charlie mencari saham, ke saham pada saat itu ke saham Hexa ya, saham Hexa. Saham Hexa ini adalah saham jual alat berat. Kenapa jadi si Charlie memilih saham Hexa? Karena melihat Charlie, saham ini selalu memberikan dividen. Jadi yang diterapkan oleh Charlie adalah strategi saham dividen investing. Setiap ada dapat dividen dibelikannya lagi ke saham Hexa. Dapat dividen dibelikan lagi ke saham Hexa ya. Saya sudah menyiapkan datanya. Untuk datanya ini harga dari tahun 2005 sampai 2025 ya. Kita harus hitung satu-satu karena saham Hexa ini ada dividennya ya, ada dividennya. Jadi setiap setiap tahun itu dividennya beda-beda ya. Untuk datanya ini real ya, bukan bohong-bohong, real. Datanya tuh saya cari ada di Yahoo Finance ya, Finance. Jadi pada saat tahun 2005 harga saham Hexa tuh berada di 960-nya per lembar ya. Sehingga sehingga dengan uang 50 juta si Charlie tadi mendapatkan 52.083 lembar. Pada saat itu langsung ada dividennya Rp43 dengan yield 4,40%, 4,40%. Sehingga total dividen si Charlie mendapat 2.239.569 lembar. Sehingga si Charlie memberikan lagi total dividennya ke saham Hexa lagi, mendapatkan lembar 2.332 ya. Santai aja si Charlie ini.
Dapat 4%, dapat 4,40% yield-nya langsung dibelikannya lagi. Lalu ternyata pada saat sekitar tahun 2006 nih kayaknya nih. Tahun 2005, tahun 2005 akhir sepertinya ya. Ada stock split. Jadi stock split itu adalah pemecahan saham. Yang awalnya dia sahamnya 10 karena 5 banding 1 jadi 50. Dan harganya pun mengikis. Misalnya jadi 1000 jadi 200 ya dibagi sahamnya naik. Harganya jadi nilai yang kita punya tetap. Jadi lembar saham 54.415 ini menjadi 272.000 kos 75 rupiah ya. Terus udah 2006 dijumlahkan ya. 2006 sahamnya lembar sahamnya si Charlie ini ada 272.075 rupiah. Di tahun 2006 dapatkan dividen lagi 46 rupiah dengan yield-nya 5,70%, mendapatkan total dividen 12.515.450. Wah, banyak itu sudah. Baru 2 tahun ya, langsung sudah banyak. Sehingga langsung dibelikannya lagi ke saham Eksa, beli lembar baru lagi sebanyak 15.644. Dia dapat 15.644. Dibelikannya lagi saham Eksa, diakumulasikan lagi ya. Itu namanya compounding interest atau bunga berbunga. Jadi dibelikannya terus. Di tahun 2007 harga saham Eksa ini 1.000 ya. Dengan lembar saham mempunyai 287.719. Langsung tahun 2007 ini ada dapat dividen lagi, nggak apa-apa makin kecil ya. 17 rupiah. 17 rupiah sehingga si Charlie mendapatkan uang seger lagi 4.891.223 rupiah dengan yield 1,70%. Ya, ini yieldnya dikit-dikit kecil aja nih. Nggak harus 10%. Cuma aktif beli lagi, eh, dapat dividen beli lagi saham Seksa ya, dapat dividen beli lagi saham Seksa sampai numpuk banyak. Sehingga dibelikan dengan saham baru mendapatkan 4.891 lembar. Setelah dijumlahkan menjadi 292.610 rupiah. Ya. Pada tahun 2008 nih mendapatkan dividen lagi sebanyak 21 rupiah. Ini anjlok nih ya. Ini lagi grafiknya anjlok nih. Tinggi. Oh, tinggi. Tapi pada saat 2007 nih yang 1.000. Dividennya aja nih ya. Terus dapat dividen 21 rupiah mendapatkan lagi uang segar si Charlie 6.144.810 ya dengan yieldnya 0,60%. Kecil aja ini. Cuma harganya makin tinggi ya, 3.100 yang asalnya 960. Sehingga mendapatkan lembar baru lagi sebanyak 1.982 rupiah ya. Lalu pada saat tahun 2009 sahamnya naik ini. Sahamnya menjadi harganya 2.375.000 ya, 2.375 rupiah dengan mempunyai saham 294.592 rupiah. Di tahun 2009 mendapatkan dividen 109 rupiah. Nah, langsung naik berapa kali lipat nih? 5 kali lipat. 5 kali lipat sehingga si Charlie mendapatkan uang 32.110 rupiah 528. 32.110.528 rupiah. Wah, ini sudah berkali lipat nih. Hampir setengah nih. Baru hampir 5 tahun aja hampir setengah nih. Dengan yield 4,50% ya. Sehingga si Charlie mendapat atau membelikan lagi ke Samexa mendapatkan berapa ini? 13.520 lembar ya. 13.520 lembar ditambahkannya lagi di tahun 2009 nih sepertinya 2 kali ya membagikan dividennya 2 kali. Wah, kadang gitulah saham. Kadang sekali, kadang 2 kali tergantung. Terserah perusahaannya ya. Di harga 2.660 rupiah pada situ lembarnya Charlie ini menjadi 308.112 rupiah. Bagikan dividen 23 rupiah ya. Jadi setahun dapat 2 kali, interim dan final. Ya terserah perusahaannya. Kalau banyak dia laba, dia kasihkan terus. Bahkan ada yang 4 kali ya. Bahkan ada yang 4 kali, setahun 4 kali membagikan dividen. Dividennya pada saat itu 23 rupiah.
Rp23 sehingga oke, sehingga total dividennya 7 juta ya nurun ya. Oh enggak, karena tahun yang sama jadi akumulasi ini banyak nih. 7.086.576 rupiah sebanyak 0,80%. Jadi membeli saham baru lagi dapatkan 2.674 ya. Jadi tahun 2009 nih hampir 40 juta ya. Hampir dividennya hampir balik, balik modal ya tanpa saham yang dijual. Jadi dividen itu enak. Tanpa saham itu kita jual kita dapat uang segar terus setiap tahun. Lalu pada saat tahun 2010 harga Hexa ini melesat lagi nih 2 kali lipat menjadi 5.600 ya. Sehingga lembar saham yang dimiliki oleh si Charlie sebanyak 310.786 ya. Terus di tahun 2010 mendapatkan dividen lagi Rp131 ya. Rp131 sehingga si Charlie mendapatkan uang 40.712.966. Yieldnya 2,30% ya. Walaupun yieldnya kecil, cuma harga sahamnya lagi besar nih ya. Lagi besar. Jadi wajar aja. Sehingga langsung dibelikannya lagi ke saham lagi. Di compoundingnya terus ya. Membeli saham baru sebanyak 700 ulang. Rp7.270. 7.270 lembar saham. Lalu di tahun 2011 harga saham makin naik nih, makin naik nih. Nggak tahu kenapa ini. Makin naik menjadi 8.050 ya, 8.050 per sahamnya. Yang asalnya dulu sebelum setelah stopin 800 menjadi 8.000 ya. Berarti ini naik nih sudah hampir 10 kali lipat. Ya, saham tuh bisa naik, bisa naik, bisa naik 10 kali lipat. Lembar saham yang ada nih ada 318.056. Jadi Charlie mempunyai saham 13.856. Saat itu dividennya 183,41. 183,41 sehingga si Charlie mendapatkan uang segar, dividen uang segar 58.334.655 Wah, sudah balik modal ya. Dengan dividen aja sudah balik modal. Selang dari 2005 jadi sekitar 6 tahun sudah balik modal 50 juta ya. Bayangkan. Dengan yieldnya 2,20%. Sehingga setelah dibelikan lagi ke saham yang baru sebanyak 7.246 lembar. Terus di tahun 2012 harga sahamnya masih sama sekitar 8.000, 8.500. Terus lembar yang dimiliki oleh si Cari ini 325.302. Pada saat itu dividennya makin naik, makin naik aja jadi 183 naik 2 kali lipat menjadi 371 ya. Si Charlie yang diam-diam aja cuma mengakumulasikan dapat berkali-kali lipat dana segar ya. Ini dana segar nih. Nggak ada usaha, cuma mantau saham aja, dapat dividen belikan lagi, dapat dividen belikan lagi, dapat 120 juta 687 ya. Berapa kali lipat sudah tuh? Banyak banget. Gila si Charlie senang banget ini pasti nih. Dengan 7 tahun aja sudah sampai 2 kali lipat lebih ya. Yieldnya 4,30%. Si Charlie nggak mau aneh-aneh, dia masih langsung belikan saham Hexa lagi ya, di compoundingnya terus ya. Dia dapat 14.198 ya. Namun tiba-tiba 2013 saham Hexanya turun nih, jadi harganya 3.750 ya. Di lembar sahamnya si Charlie 339 rupiah, 339.500. Saat itu saat itu dividennya Rp300. Tapi tetap banyak nih dividennya nih, melebihi ekspektasi ya. Dapatkan dividen Rp101.850 dengan yield 8%. Lalu langsung dibelikan lagi lembar saham 27.160 ya. Di tahun 2014 harga saham Hexa 3.690. Lembar sahamnya 366.660 si Charlie ini punyai sehingga bagikan dividen lagi ya 109.
Sehingga total dividen dia mendapat 39.965.940 ya, dengan yield 2,90%. Jadi di saham tuh wajar aja, ada naik, ada turun tuh wajar aja. Cuma lembar kita karena kita ngemundingkan, lembar kita makin banyak, makin banyak, makin banyak. Kalau selama perusahaan itu untung, selama yang mengelola perusahaan itu amanah, baik, saya rasa nggak masalah kalau kita terus beli di saham tersebut ya. Kalau kita percaya kepada manajemennya. Terus si Charlie membeli lagi saham Hexa sebanyak 10.830 ya. Sehingga pada saat tahun 2015, wah sudah 10 tahun nih, 2015, saham Hexa turun lagi, makin turun, makin jeblok ya. Makin jeblok di harga per lembarnya tuh 1.510, di mana lembar saham Hexa, lembar sahamnya si Charlie sekarang 377.490, membagikan dividen 117, sehingga total dividennya 44.166.330 dengan yieldnya 7,70%, sehingga si Charlie memberikan lagi sahamnya ke Hexa sebanyak 29.249 ya. Di tahun 2016 sahamnya tiba-tiba naik nih ya, tiba-tiba naik, nggak tahu kenapa. Iya, saham itu naik turun, harganya menjadi 4.100. Lembar sahamnya 400 lembar sahamnya mempunyai 406.739 dengan dividennya 1.641. Wah, gila ini si Charlie dapatkan jackpot. Jackpot. Jadi saham sebelumnya 117 menjadi 1.641 ya. Banyak banget nih, berapa kali lipat nih ya. Sehingga dividennya mendapatkan 667 juta ya, 458.699. Wah, Charlie senang banget ini. Senang banget, gak terkira di umurnya ya anggap aja lah sekitar 21, di sudah berapa tahun nih? 11 tahun. Jadi anggaplah 31 tahun mempunyai dividen 600 juta, 16 juta lebih ya. Yieldnya itu 40%, langsung dibelikan saham lagi ya. Sebanyak 162.794 lembar saham. Di 2017 dengan harga sekitaran aja 4.110, lembar sahamnya ini sudah hampir setengah juta nih ya, 569.553. Bagikan dividen, ya makin kecil lagi, nggak apa-apa. Itulah sahamnya, dividennya makin besar kecil tergantung laba perusahaan, tergantung manajemen mau berapa dia mengasihkan ya. Sehingga mendapatkan tapi banyak ini. Mendapatkan 133.270.722. Oh, banyak bener nih. Dengan yield 5,60%. Dengan membeli saham baru 32.425 ya. Di tahun 2018 sahamnya jadi 3.350, sehingga lembar saham yang dimiliki Charlie ini adalah 601.958. Dengan dapat dividen 320 masih dapat 192.626.650. Wah, masih lumayan, dapat 100 lebih ya. Sehingga dengan yield 9,50%, sehingga si Charlie membelikan lagi sahamnya 57.500. Di tahun 2019 harga sahamnya Hexa 3.450 dengan lembar saham yang dimiliki Charlie 659.458, mendapatkan dividen 507 rupiah, sehingga mendapatkan dividen 334.345.000 ya, 206 rupiah dengan dividen 14%. Sehingga langsung diakumulasi lagi beli saham sebanyak 96.911 ya. Di tahun 2020 harga sahamnya tuh 3.580 ya, masih sekitar 4.000, 3.000, masih stagnan ya. Tapi lembar sahamnya si Charlie ini makin banyak karena diakumulasikan terus ya. Sehingga sahamnya tuh ada 756.639 rupiah. Dividennya 546 nih. Wah, banyak juga nih. Dengan yield 15,20%, sehingga mendapatkan
413 juta. Santai aja nih, 413 juta 90.929 ya. Karena belum ada waktu ditentukan, jadi masih diakumulasikan terus sama si Charlie. Membeli lembar saham baru lagi sebanyak 115.398 lembar saham ya. Di tahun 2001 nih, pada saat pertama kali COVID nih ya, sekitar 2020-2021 ya. Lembar saham Hexa ini 3.650. Dengan lembar sahamnya si Charlie ini 871.757 rupiah. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Hexa nih di saat COVID memberikan memberikan saham memberikan dividen sebanyak 1.197 rupiah. Tuh banyak banget nih. Jadi si Charlie mendapatkan uang segar 1 miliar ya, 1 miliar lebih ini. 1.043.667.480 rupiah. Dividennya 32%. Ya, ada angin, gak ada hujan, dapat 1 miliar lebih. Sehingga si Charlie mendapatkan 285.936 rupiah. Di tahun 2022 di harga 906.350, si Charlie lembarnya sudah 1 juta lebih nih ya, 1.157.000 rupiah, mendapatkan dividen 799.000 ya, sehingga mendapatkan 900-an ribu lebih rupiah. Banyak banget nih. Dengan nilai saham 12,50% ya. Jadi membeli 155.681 rupiah diakumulasikan lagi. Terus di tahun 2023 harga sahamnya tuh 6 ribuan ya, 6.625. Lembar sahamnya si Charlie ini 1.303.374 rupiah. Bagikan dividen lagi nih 11,50%, 768,3 rupiah, sehingga mendapatkan 1 miliar ya. 1 miliar lagi. Wah, kipas-kipas. Kipas-kipas nih si Charlie ini bingung mau membelikan uangnya apa nanti nih. Banyak nih miliaran nih. Diakumulasikan lagi. Ya, diakumulasikan lagi sehingga mendapatkan 151.093 rupiah. Terus di 2004 terakhir ya dividennya, harga saat itu 6.525.000. Sehingga saham Charlie ini menjadi yang lembarnya tuh 1.454.467, mendapatkan dividen masih 714-an ribu, yieldnya 10%. Nih banyak terus ya. Di tahun 2000-an nih banyak banget nih, dari 15, 32 makin banyak yieldnya nih. Sehingga mendapatkan uang 1.038.489.489.438 rupiah ya. Itu terserah uangnya, mau kamu belikan saham lagi, mau kamu belikan rumah, terserah ya. Itulah namanya dividen. Gak mesti kamu belikan saham lagi, kamu ambil, kamu tarik, kamu pesta pora pun tidak apa-apa ya. Tapi si Charlie ini sesuai perjanjian, dia tidak mau, dia compoundingan terus, sehingga dia mendapatkan lembar saham 159.155 rupiah. Di tahun sekarang 2005, sahamnya menurun jadi 5.425 rupiah ya. Lembar sahamnya si Charlie ini ada 1.613.622 rupiah. Ini perkiraan prediksi saya nih ada 401 ya. Karena saham Eksa ini hmm, saya lihat kemarin tuh untuk Q4-nya di annualized-nya ada 502. Saya cek sekitar 80% setiap tahun tuh memberikan dividennya, dividen payout ratio-nya, sehingga kira-kira mendapatkan dividen lagi 401 rupiah. Sehingga si Charlie mendapatkan dividen 647.062.422 rupiah dengan yield-nya 7,30% ya, sehingga dibelikannya lagi ke saham 119.274 ya. Jadi sekitar 2025 itu si Charlie mempunyai 1.732.896 lembar saham di harga 542.025 rupiah. Apabila dijualnya semuanya, karena menurutnya kan baru bisa dipakai 2025, maka si Charlie mendapatkan nih
harganya segi, Anda tuh punya lembar SIM ini, harganya segini, jadi mempunyai uang 9.400.000.900.400.000 960.800 rupiah, naik 188 kali lipat ya. Ya, itu guys. Itulah jadi guys, dengan sederhana tapi sangat membuka wawasan tentang kekuatan investasi jangka panjang kita. Ya, bukan berarti saham bukan berarti semua saham itu pasti naik ya. Tapi kita perlu pelajari, riset dan sabar. Hasilnya pasti luar biasa. So, kalian mau jadi apa? Alpha, beta, or Charlie? Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Kalau kamu masih punya pertanyaan investasi, tulis aja ya di kolom komentar. Kita bakal bahas bareng-bareng. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Saya Exo pamit. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Dan ingat, kita emang nggak bisa mengulang sejarah, tapi yang pasti kita bisa mengukir masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.